Sahabat sekalian, kita kembali ke acara Cahaya Iman. Kita sudah membahas banyak hal, terutama tentang aspek dunia sebagai hijab hati dan bagaimana kita harus menundukkan hawa nafsu untuk tidak mencintai dunia itu. Mas Heri, ini diskusi yang menarik, tapi di penghujung episode ini pertanyaan yang paling penting menurut saya adalah kita sebagai seorang muslim harus mulai dari mana? Iya, pertanyaan yang bagus, dan seharusnya menurut saya memang seorang muslim mempertanyakan itu, ya. Mulai dari mana? Nah, kalau kita balik ke tadi ada 3 domain utama dalam adin, iman, Islam, dan ihsan. Ketika kita mau mulai melengkapi dengan sisi ihsannya, tentu kita bisa mulai dengan membaca. Entah membaca buku-buku sufi, menambah wawasan tentang sufi, atau mungkin juga menonton film tentang sufi misalnya, ya. Dari hal-hal seperti itu, kita mulai browsing di internet tentang ajaran-ajaran sufi, apa sebenarnya itu. Dari sana kita sudah mulai melengkapi sisi ihsan. Itu bisa dilakukan oleh semua orang? Semua orang bisa, tidak terbatas. Namun dalam pengertian yang lebih khusus, karena intinya pendidikan sufi adalah memasuki disiplin tertentu, mungkin sudah saatnya ketika kebutuhan itu sudah besar, masuk disiplin tertentu, sudah saatnya seseorang ketika itu membutuhkan seorang guru tasawuf. Ya. Guru tasawuf banyak, dan itu masalah personal. Mungkin semua orang bisa memohon kepada Allah untuk disampaikan kepada guru yang paling tepat buat dia. Nah, dari situ bisa memulai disiplin menjalani jalan tasawuf sebagai seorang pejalan secara formal, Mas. Ya. Tapi intinya adalah bahwa setiap orang bisa melakukan. Setiap orang bisa melakukan pendidikan sufi ini, pendidikan ya, tasawuf ini sebagai bagian dari jalan kembali menuju Allah. Iya, sebagai bagian dari jalan menuju Allah. Intinya adalah mengamalkan. Inti dari pendidikan sufi adalah mengamalkan. Bagaimana penjelasannya? Jadi kita tidak bisa menyebut diri sudah menapaki jalan sufi ketika baru membaca buku sufi, baru membaca tentang kesabaran, atau baru menonton film sufi, belum. Tapi ketika nilai-nilai kesufian itu sedang berusaha kita tumbuhkan dari diri kita, dengan amal, dengan praktek, dengan masuk ke situasi yang membutuhkan hal itu sudah masuk pendidikan sufi. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya misalnya gini, ketika seseorang sudah memasuki disiplin sufi, atau setidaknya ketika seseorang minta Allah ajarkan menyempurnakan sisi ihsan, ya Allah berilah hamba kesabaran. Itu artinya kita meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke situasi yang membutuhkan sabar. Contoh misalnya. Itu diajari langsung, Itu diajari langsung. Allah tidak mengajarkan sabar dengan teoritik. Mengirim buku misalnya. Mengirim buku. Cuman Allah akan memasukkan kita ke dalam situasinya di mana itu membutuhkan kesabaran. Itu bisa dari hal-hal yang tidak kita duga. Dari rumah, pasangan, atasan, rekan kerja. Kita di program Allah agar tumbuh kesabaran. Misalnya begitu. Atau ya Allah berilah hamba kesyukuran, akan dimasukkan ke situasi yang menumbuhkan kesyukuran, dan seterusnya. Intinya adalah kita masuk ke dalam situasi itu, di mana itu jadi lahan yang subur untuk tumbuh sifat-sifat baik, gitu Mas. Ini kembali kepada diskusi kita di episode sebelumnya, bahwa tujuan kita adalah pada akhirnya menumbuhkan sifat-sifat baik, mulia. Iya. Itu dalam rangka kita untuk mengenal diri sendiri. Benar. Ya. Nah, itu dia. Gimana itu elaborasinya, Mas? Karena pada akhirnya kita harus merahmati alam semesta dengan sifat-sifat Allah yang Allah letakkan dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Pendidikan sufi adalah berusaha menumbuhkan itu. Kita yang sejati itu. Bagian dari menundukkan hawa nafsu dan syahwat itu tadi adalah bagian dari membiarkan itu tumbuh. Karena syahwat dan hawa nafsu itu menjadi diri yang palsu. Nah,
Diri kita yang palsu itu diri yang sebenarnya dibalik itu adalah keinginan syahwat dan hawa nafsu, bukan sifat-sifat Allah tadi. Pendidikan sufi pada intinya adalah menumbuhkan itu, sifat-sifat yang baik yang Allah tanamkan dalam diri kita. Ini ada istilah yang menarik ini, ada diri yang palsu. Iya. Yang itu harus kita kita ganti dengan sifat yang lebih sifat yang baik, lebih asli, yang memang itu adalah anugerah Allah kepada kita. Benar. Kita diciptakan sebenarnya dengan komposisi tertentu, tugas tertentu. Hanya dalam perkembangannya selama kita di dunia itu terselubung oleh syahwat dan hawa nafsu. Kita mengira itu diri kita yang asli, tapi bukan. Kita harus menumbuhkan yang aslinya itu dengan tadi menundukkan syahwat dan hawa nafsu. Gitu. Sahabat sekalian, di penghujung episode kali ini sudah banyak hal yang kita diskusikan dengan narasumber kita tentang pendidikan seorang sufi. Pendidikan seorang sufi sebenarnya tidak lain adalah jalan taubat kembali kepada Allah, bukan semata-mata meninggalkan dunia. Cinta dunia adalah hijab dalam perjalanan menuju Allah. Bukan dunianya semata-mata yang penting, tapi yang menjadi masalah adalah kondisi cinta dunia itu. Dalam perspektif itu, jihad terbesar bukan menyingkirkan dunia, melainkan jihad seseorang dalam mengolah jiwa dan hawa nafsunya agar tunduk dan bisa mengeluarkan sifat-sifat mulia tadi. Iya, benar. Sahabat sekalian, itu penghujung episode kita kali ini. Kita akan sambung cahaya iman dengan topik lain di episode berikutnya, yaitu topik mengenai pengetahuan diri. Tadi Mas Heri sudah mengungkapkan ternyata ada diri yang palsu. Diri yang benar seperti apa? Kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.